Hai Sobat Bahan, selamat datang di channel hiburan Komar Bahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video baru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-588 bertepatan dengan bab ke-3024. Pada saat ini pangkalan Hamid di kedalaman pegunungan Surya sangat sibuk. Di bawah matahari terbit, semua prajurit sedang bersiap secepat mungkin menghadapi perang yang akan datang. Beberapa helikopter bersenjata milik Hamid sudah terbang dan mulai memindahkan beberapa peralatan dan persediaan yang lebih penting ke terowongan Cerun terbalik yang berada di tengah gunung. Para prajurit juga sudah mulai memasuki terowongan secara tertib di bawah komando perwira di semua tingkatan. Para prajurit dari tim konstruksi dan batalion insinyur yang baru saja dibentuk juga mulai membereskan semua peralatan dengan cepat. Pada saat bersamaan, para pengintai di garis depan mengirim kabar kalau kecepatan gerak lawan tidak cepat. Meskipun kendaraan lapis baja dapat bergerak dengan cepat, sebagian besar dari ribuan tentara hanya dapat mengandalkan berjalan kaki. Apalagi truk itu memuat material dalam jumlah besar dan ada artileri yang berjalan di belakangnya. Di jalan pegunungan yang berliku ini, kecepatan gerak pihak lawan tidak lebih cepat dari berlari. Hal ini membuat Hamid semakin lega. Pihak lawan datang dengan agresif tapi juga cukup lamban. Mungkin di mata pihak lawan dirinya sudah menjadi daging di mulut mereka, jadi mereka juga tidak terburu-buru. Pihak lawan juga tidak takut dia melarikan diri karena tujuan pihak lawan adalah menghancurkan pangkalan dan menyingkirkan pasukan sebanyak mungkin. Mereka sama sekali tidak mempedulikan hidup matinya. Untuk tentara oposisi seperti Hamid, pangkalan adalah segalanya bagi mereka. Selama memiliki pangkalan, mereka memiliki tempat tinggal. Begitu mereka kehilangan perlindungan dari pangkalan, mereka akan seperti anjing jalanan dan berada di posisi tidak menguntungkan. Apalagi jika tentara di bawah komando Hamid juga dimusnahkan, maka Hamid tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Pada saat itu, dia hanya bisa bersembunyi dan melarikan diri. Dia tidak akan memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan balik atau memberikan ancaman apapun. Jadi pasukan ini juga tidak terburu-buru. Mereka juga tahu kalau Hamid sudah mengetahui serangan mereka, tapi mereka tidak peduli sama sekali. Namun yang tidak mereka ketahui adalah Hamid yang sekarang bukanlah Hamid yang dulu. Hamid yang sekarang memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Arogansi pihak lawan memberi Hamid lebih dari 1 jam untuk istirahat. Setelah lebih dari 1 jam, semua orang di pangkalan sudah mundur ke terowongan Cerun terbalik. Semua rumah di dalam pangkalan hanya menjadi hiasan dan semua barang berharga di dalam juga sudah dibawa. Beberapa peralatan pembangkit listrik skala besar yang tidak sempat dibongkar karena ini ada waktu lebih dari 1 jam. Peralatan itu segera diangkat dengan helikopter secara teratur dan dikirim ke terowongan Cerun terbalik. Ada beberapa peralatan teknik yang tidak bisa dimasukkan langsung dibawa helikopter ke utara dan meninggalkan pangkalan. Prajurit Hamid kini dengan tertib memeriksa senjata dan amunisi di terowongan Cerun terbalik. Mereka siap menyerang kapan saja. Semuanya sudah siap. Pengintai garis depan mengirim kembali informasi terbaru. Pasukan lawan sudah berhenti di sebuah dataran yang jaraknya 20 km dari pangkalan, dan pada saat yang bersamaan lebih dari 30 artileri pihak lawan mulai dikerahkan. Hamid paham kalau ini adalah posisi artileri yang dipilih oleh pihak lawan. Setelah mereka mengerahkan artileri dan siap menembak, baku tembak tahap pertama akan dimulai. Saat artileri mulai menembak, musuh akan meninggalkan 2.000 orang untuk melindungi artileri, dan 5.000 prajurit infanteri yang tersisa akan segera menuju pangkalan Hamid bersama kendaraan lapis baja. Hamid menjadi gelisah setelah mendengar berita itu dan berpikir dalam hati, tentara infanteri ternyata memang bergerak ke arahku. Mereka pasti berencana menggunakan artileri untuk menembakku terlebih dahulu, dan ketika penembakan selesai, 5.000 tentara infanteri yang mendekati kota sudah mulai menyerang. Ini pasti taktik replay
sinergi yang dikatakan Yichen. Baiklah, mari kita lihat bagaimana aku mengalahkan tentara infanterimu. Hamid segera memberi perintah. Sampaikan perintahku ke semua pasukan untuk bersiap menembak. Setiap orang harus memakai helm penutup telinga mereka dan jangan meninggalkan terowongan. Pada saat bersamaan, dia juga memberi perintah agar tidak bersandar di dinding terowongan. Yang terbaik adalah tiarap di tanah. Akan lebih baik jika ada sesuatu yang lembut untuk bantalan. Ini akan lebih efektif dalam mengurangi kejutan yang disebabkan oleh baku tembak jarak dekat. Sebagian besar peluru artileri yang membunuh orang bergantung pada pecahan peluru saat peledakan atau batu yang diledakkan karena peledakan atau semua benda keras lainnya yang diledakkan. Namun daya kejut yang dihasilkan oleh ledakan artileri juga dapat menyebabkan kerusakan besar pada tubuh manusia. Jika jaraknya cukup dekat dapat menghancurkan organ dalam seseorang. Meskipun Hamid tidak memiliki pemikiran strategis, dia telah berada di medan perang sampai hari ini, jadi dia memiliki banyak pengalaman. Perintahnya disampaikan ke semua tingkatan dan para prajurit di setiap terowongan menerima perintahnya. Akibatnya banyak orang mulai menggunakan bahan-bahan yang ada, mencari beberapa benda lunak untuk disebar di tanah. Banyak tentara pergi ke pintu masuk terowongan untuk mengambil tanah gembur. Sementara Susadao yang sangat gugup tidak mengerti apa yang dilakukan orang-orang ini dan mendengar prajurit yang secara khusus menjaganya. Kenapa kamu masih diam saja? Cepat ambil tanah dan taruh di bawah tubuhmu. Kalau peluru meledak di depanmu bisa menyebabkan pendarahan internal. Ketika Susadao mendengar ini, dia bertanya dengan panik, apakah benar-benar akan terjadi pertempuran? Bisakah kamu berbicara dengan Komandan Hamid dan biarkan dia mengirim helikopter untuk mengirimku pergi lebih dahulu? Aku belum pernah berperang, jadi tidak ada gunanya aku tinggal di sini. Prajurit itu berkata dengan dingin, helikopter sudah pergi dan kamu tidak bisa pergi kemanapun sekarang. Jika kamu tidak ingin mati, pergilah mengambil tanah. Kalau kamu ingin mencoba peruntunganmu, tetaplah di sini dan tidak melakukan apapun. Ketika Susadao mendengar ini, bagaimana mungkin dia berani berpura-pura lagi? Jadi dia sambil mengutuk Yichen dengan bahasa paling kejam di hatinya. Dia dengan enggan mengikuti yang lain untuk mengambil tanah di luar gua. Susadao menggunakan ember oli pelumas mesin diesel kosong dan menyekop seember tanah dengan susah payah. Tepat ketika dia akan kembali, terdengar suara retakan tajam dari luar. Sebelum dia bisa mengetahui suara apa itu, ledakan yang memekakkan telinga terdengar satu demi satu. Baku tembak sudah dimulai. Pada saat ini seluruh gunung tampak bergetar. Pangkalan yang berada di lembah di luar pintu masuk gua tiba-tiba sudah menjadi lautan api. Susadao berteriak ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia berada begitu dengan medan perang. Dia merasa telinganya menjadi tuli. Selain berdenging, gendang telinganya juga sangat sakit dan organ-organ dalam tubuhnya seperti baru saja dipukuli orang. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Prajurit yang bertugas menjaganya dengan cepat menyeretnya ke dalam terowongan. Tak lama kemudian serangan kedua mulai meraung. Sasaran peluru artileri putaran kedua ini masih pangkalan di lembah dan suara ledakan yang memekakkan telinga terdengar satu demi satu. Susadao buru-buru menutup telinga dengan tangannya dan menjongkok di tanah sambil menggigil. Prajurit lain sudah bersiap untuk bertahan dari kejutan ledakan. Serangan tersebut terus-menerus mengarah ke bawah dan tidak menimbulkan dampak apapun pada para prajurit ini. Sebaliknya, saat serangan berlangsung semakin lama, mental para prajurit malah merasa lebih aman dan merasa sangat unggul karena mereka sudah melihat dengan mata mereka sendiri peran besar benteng Cerum terbalik dalam menghadapi serangan ini. Bersembunyi di benteng yang begitu kokoh untuk menghadapi serangan, perasaan ini seperti bersembunyi di kendaraan lapis baja dan ditembaki dengan busur dan anak panah oleh penduduk asli. Di lubuk hati para prajurit, mereka tidak hanya tidak takut, sebaliknya mereka malah memiliki perasaan di atas angin terhadap lawan. Bisa dibilang semakin banyak peluru yang ditembakkan musuh, semakin tinggi moral pasukan Hamid. Para musuh Hamid mana tahu kalau saat ini tentara Hamid bukan hanya tidak mati oleh serangan bom, malah menjadi semakin bersemangat ketika mendengar suara bom. Saat ini Hamid melihat bom tidak akan dapat
menyerang posisi mereka yang berada di balik tempat persembunyian, rasa percaya dirinya juga semakin bertambah. Dia mendengar suara bom yang berdentuman sambil bersyukur. Untung saja adik Yi mengajarkanku strategi perang cerun terbalik. Jika tidak, takutnya beberapa ribu nyawa akan melayang dalam 2 kali ledakan bom ini dan kami semua pasti sudah mati. Adik Yi menyuruhku membaca. Memang merupakan buku legenda mengenai strategi perang. Para anggota tentara sukarelawan perang memang sangat hebat karena mereka bisa mengalahkan ratusan ribu tentara Amerika. Tidak hanya karena mereka kuat dan hebat berperang, tetapi karena mereka memiliki pandangan yang luas dan strategi perang hebat. Aku akan menggali seluruh bagian dari gunung ini setelah berhasil memenangkan perang kali ini. Lalu aku akan membangun markas yang paling terkuat dan terhebat. Bersamaan dengan itu, serangan bom dari tentara pemerintah masih berlanjut. Mereka kali ini membawa puluhan ribu rudal dan 30-an tank, jadi tidak masalah untuk perang sebanyak ratusan kali. Sementara tentara angkatan darat juga tetap maju, jadi para tentara pembawa tank menembakkan serangan setiap 3 menit sekali secara terus-menerus. Setelah melalui 20 ronde tembakan bom, markas yang berada dalam lembah gunung sebagian besar telah rata dengan tanah dan yang tersisa hanya beberapa bangunan kosong yang masih berdiri di tengah kesunyian. Beberapa tentara dengan hati-hati datang ke prajurit untuk mengamati kondisi anggota yang terluka. Banyak tentara yang matanya memerah saat melihat markas mereka nyaris rata dengan tanah. Mereka mengepalkan tinju sambil menahan amarah dan hati mereka dipenuhi dendam. Mungkin bagi Susaudau, halaman kecil dan tua itu bagai mimpi buruk dan neraka, tetapi halaman kecil dan bangunan itu adalah rumah bagi para tentara ini. Sekarang rumah mereka telah diledakkan oleh musuh. Sekarang bom baru datang lagi ketika para tentara sedang dilanda emosi dan ingin balas dendam. Kali ini bom tidak lagi jatuh di area yang telah rata dengan tanah, tetapi jatuh di markas bagian selatan gunung, yaitu tepatnya di positif slope dari gunung. Menurut pihak lawan, logikanya para tentara Hamid akan menyembunyikan makanan, senapan, dan barang lainnya di bagian dalam markas. Jadi serangan beruntun tadi ditunjukkan untuk menghancurkan seluruh bagian dari markas dan tempat penyimpanan barang mereka. Sementara mereka tahu betul letak kekuatan pertahanan Hamid di markas itu pasti akan terletak di bagian positif slope dari gunung. Jika mereka menghancurkan markas, maka sama saja dengan menghancurkan kekuatan pertahanan Hamid. Mereka pikir asal kekuatan bom cukup kuat, maka pasti dapat menghancurkan kekuatan pertahanan Hamid di positif slope. Kendaraan lapis baja dan tentara angkatan darat akan lebih mudah untuk masuk ke dalam wilayah kekuasaan Hamid. Dengan begitu, tentara angkatan darat cukup membereskan wilayah musuh dan perang dapat segera berakhir. Namun yang tidak mereka ketahui adalah senjata milik Hamid berbeda jauh dengan senjata pada umumnya. Sebelum mengenali Chen, benteng pertahanan Hamid berada di positif slope dari gunung yang digali sebagai parit perlindungan, lalu menggunakan bebatuan untuk membangun tembok pertahanan demi menghindari tembakan, dan mereka juga menggunakan rerumputan untuk menutupi tempat persembunyian itu. Benteng perlindungan seperti itu sangat sederhana jika digunakan untuk melawan tentara angkatan darat yang menerobos garis depan atau digunakan untuk menahan tembakan AK-47 dari tentara lawan. Tentu saja tidak masalah dan memiliki keunggulan untuk menghadapi musuh. Namun pihak lawan menggunakan kekuatan bom untuk menekan mereka. Andai mereka menggunakan rudal atau roket RPG, maka parit perlindungan itu hanya seperti kertas yang mudah disobek dan merupakan kuburan terbaik bagi para tentara. Kini tentara pemerintah sedang meledakkan
positif slope juga dengan tujuan untuk meruntuhkan benteng pertahanan Hamid dengan cepat. Namun mereka pasti tidak akan menyangka jika Hamid telah memodifikasi benteng pertahanan di bagian depan. Sekarang mereka menggali bebatuan gunung untuk membangun benteng permanen, dan bersamaan dengan itu mereka juga menggunakan tiang beton untuk memperkuat pertahanan. Proses konstruksi sama dengan pembangunan terowongan dan memiliki tingkat kekokohan yang tinggi. Kekuatan ledakan bom dari pihak lawan bisa dibilang mustahil untuk menghancurkan konstruksi sekokoh itu, kecuali pihak lawan menggunakan bom penghancur bunker baru dapat menghancurkan konstruksinya. Namun senjata sehebat itu hanya dimiliki oleh 5 anggota tetap PBB. Kekuatan bom di Suriah sama saja dengan kekuatan perang pada tahun 60 dan 70-an. Mereka tidak mungkin bisa mendapat senjata sehebat itu. Andai mereka memiliki senjata sehebat itu, tetapi mereka tidak bisa melukai tentara Hamid secara fatal, karena kini tidak ada satupun tentara Hamid yang berada di benteng pertahanan bagian depan. Hamid telah mengikuti seluruh pengarahan Yuchen dengan seksama. Pihak lawan memang menggunakan rifle sinergi. Jadi ketika kendaraan lapis baja menghentikan tembakannya, maka para tentara akan menerjang garis depan Hamid. Saat itu pihak Hamid cukup menjaga batas pertahanan garis depan mereka, sementara para tentara Hamid kini sedang bersembunyi dengan aman dalam terowongan di Cerum terbalik. Pihak musuh telah meluncurkan rudal selama puluhan kali, tetapi belum ada satupun tentara yang terluka dari pihak Hamid. Dentuman ledakan dari rudal pihak lawan terus terdengar, sementara tentara angkatan darat telah semakin mendekati markas. 1 jam kemudian lebih dari 5.000 tentara telah mendekat, lalu mereka berhenti di kaki gunung yang berjarak sekitar 2 km dari jalan masuk benteng pertahanan Hamid. Bertepatan dengan itu terdengar suara ledakan lagi. Seluruh tubuh gunung di positif slope telah terselubung kabut hitam karena serangan bom. Area pegunungan segera dipenuhi berbagai lubang ledakan. Ini adalah serangan rudal terakhir sebelum tentara angkatan darat menerjang garis pertahanan depan. Begitu tentara melakukan serangannya, maka serangan rudal akan berakhir. Kalau tidak, ledakan rudal bisa saja melukai tentara mereka sendiri. Namun pihak komandan lawan tidak tahu kondisi yang terjadi di dalam gunung itu. Menurut pengalaman pihak lawan, mereka memastikan kalau tentara Hamid telah berada dalam kondisi terluka parah. Benteng pertahanan mereka pasti telah banyak yang hancur. Lalu dia menurunkan perintah agar tentara angkatan darat di dalam kendaraan berlapis baja segera maju untuk melindungi tentara infanteri yang akan menyerang garis pertahanan depan tentara Hamid. Markas Hamid memang mudah dijaga tetapi sulit untuk diserang. Jalan masuk bagian selatan dan utara jika telah dipotong, maka tidak ada kendaraan dan tentara yang bisa masuk. Jadi kendaraan berlapis baja tidak dapat segera menerobos masuk, tetapi hanya dapat melindungi tentara infanteri yang akan melakukan serangan langsung pada garis pertahanan depan. Bersamaan dengan itu, kendaraan berlapis baja dapat memberi bantuan serangan jarak dekat berupa senapan dan bom. Hamid tengah berada di dalam benteng permanen mereka, lalu melihat kendaraan berlapis baja pihak musuh sedang bergerak mendekat. Di belakang kendaraan masih ada ribuan tentara yang berjalan dengan penuh waspada. Tentara infanteri melindungi diri di balik kendaraan berlapis baja, lalu berjalan dengan aman hingga ke kaki gunung. Selanjutnya pihak musuh sekali lagi menyerang dengan rudal ke arah tinggi di positif slope dan menyebabkan rentetan ledakan yang baru. Serangan rudal kali ini terjadi sekitar 20 menit, lalu 20 menit kemudian begitu ledakan berhenti, ada ribuan tentara infanteri yang keluar dari balik mobil berlapis baja kemudian berteriak menyerang untuk menerjang ke bagian tinggi. Di mata komandan pihak lawan, asal bisa menguasai sudut ketinggian di markas Hamid, maka sama saja dengan menguasai seluruh tentara Hamid. Dalam peperangan sulit di permukaan tanah, sudut tinggi memiliki arti yang sangat penting. Asalkan dalam sebuah peperangan dapat menguasai sudut tinggi, sama saja dengan menguasai bagian vital dalam sebuah peperangan. Sama saja dengan ancaman besar yang mengelilingi seluruh sudut peperangan. Apalagi sudut tinggi memang sudah dijaga dan sulit untuk diserang. Ribuan tentara belum tentu dapat menjatuhkan 500 tentara yang berada di sudut tinggi. Saat bertahan
pihak yang berada di area tinggi lebih mudah menjaga posisi mereka, sementara pihak musuh yang berada di daratan rendah lebih sulit untuk menyerang. Saat menyerang, pihak yang berada di daerah ketinggian dapat menyerang dengan tepat sasaran, sementara pihak yang berada di daratan rendah akan sulit menjaga pertahanan mereka. Bahkan akan lebih sulit untuk mundur karena seluruh tubuh mereka terlihat jelas dari arah ketinggian. Jadi komandan mereka berpikir sebanyak apapun tentara yang dimiliki Hamid selama mereka berada di daratan rendah itu, lalu bila mereka menyerang dari benteng di area rendah, maka mereka akan langsung mengalahkan tentara Hamid. Tentara Hamid mulai keluar dari terowongan di cerun terbalik, lalu memasuki area perang di positif slope. Ketika melihat ribuan tentara musuh yang menerjang mereka, saat tentara lawan mulai memasuki area benteng permanen Hamid dengan kekuatan penuh, tiba-tiba terdengar perintah dari radio dari Hamid, serang. Awalnya pihak tentara menyerang menyadari serangan mereka tidak mengalami hambatan karena berpikir pihak musuh telah terpukul jatuh akibat serangan rudal dan tidak bisa menyerang balik. Jadi mereka semua menurunkan kewaspadaan dan hanya menerjang dengan bersemangat. Cukup dengan satu serangan lalu mereka akan berhasil menguasai seluruh pasukan Hamid. Namun siapa yang menyangka tiba-tiba dari berbagai celah, bebatuan, dan daratan tinggi muncul serangan tembakan senapan mesin yang sangat kuat. Ketika mereka pikir akan segera menang, suara senjata datang dari berbagai arah dan menutupi seluruh perbukitan. Tentara yang menjaga paling depan segera mati di tempat. Tentara di belakang sampai melongo menghadapi serangan itu. Mereka mengangkat senjata dengan panik dan ingin menyerang balik, tetapi mereka tidak dapat melihat bayangan dari tentara musuh. Satu-satunya yang dapat mereka lihat adalah tembakan peluru yang muncul dari celah bebatuan. Tetapi setiap kali mereka melihat tembakan peluru panas muncul, maka akan ada orang yang jatuh tertembak. Tidak sampai 1 menit, pihak penyerang telah kehilangan 500 sampai 600 tentara. Ada beberapa tentara yang secara spontan menyerang balik ke arah tembakan peluru panas, tetapi senjata mereka tidak berguna menghadapi benteng pertahanan permanen tentara Hamid. Bersamaan dengan itu terdengar teriakan dari komandan mereka agar para tentara mencari tempat untuk bersembunyi. Namun sialnya, Hamid sejak awal telah menyuruh orang untuk melenyapkan semua tempat yang dapat digunakan untuk bersembunyi pada bukit di positif slope. Lubang yang dulu digali telah mereka tutup, yang dulunya adalah bebatuan raksasa juga sudah mereka hancurkan hingga menjadi butiran halus. Intinya ribuan orang yang berada di puncak bukit sama sekali tidak dapat mencari tempat untuk bersembunyi dari serangan peluru panas, sementara tentara Hamid yang berada di dalam benteng pertahanan permanen mereka melakukan serangan balik dengan gila-gilaan. Tentara Hamid dilengkapi dengan senapan Rusia dan setiap benteng pertahanan permanen dilengkapi dengan peluru berkaliber 7,62 mm, senjata mesin dingin buatan Rusia melawan senapan mesin pada umumnya, dan masih ada 12,7 mm peluru senjata anti serangan udara. Senjata pertama sangat cepat untuk menembak, kekuatan senjata lebih luas dan dapat menyerang dari berbagai arah. Serangan ini sangat fatal bagi tentara biasa bila terperangkap dalam rentetan serangan mesin yang datang terus-menerus. Sementara senjata kedua meski lebih lambat tetapi kekuatan serangannya sangat besar. Siapapun yang terkena tembakannya pasti akan langsung mati. Lebih kejamnya lagi, serangan dari senapan ini jangkauannya lebih jauh daripada senapan biasa. Ketika berada di tengah orang banyak, cukup satu tembakan dan dapat menembus tubuh beberapa tentara. Kedua senjata ini saling berkolaborasi. Dapat dikatakan tidak ada lawan ketika digunakan untuk perang dataran tinggi. Ditambah lagi dengan musuh yang tidak punya tempat untuk bersembunyi, mereka hanya tinggal menunggu mati saja. Para musuh karena telah menerjang lebih dahulu dan telah salah meremehkan musuh, jadi tidak membawa senjata berat. Kini dari segi senapan saja sudah kalah telak dari pasukan Hamid. Sementara
Perbedaan terbesar terletak pada pihak penyerang tidak dapat bertahan. Mereka sedang menggunakan tubuh untuk melawan serangan peluru. Tentara Hamid sendiri sedang bersembunyi di balik benteng pertahanan permanen dengan konstruksi bangunan yang kuat. Bagian depan benteng terlindungi beton bersamaan dengan bagian permukaan yang dilapisi tanah. Tembakan peluru lawan bagai menembak gajah, sama sekali tidak mematikan. Komandan mereka yang melihat semakin banyak tentara infanteri yang jatuh akhirnya menyadari jika pihak lawan telah memiliki persiapan sejak awal. Serangan sekuat itu sama sekali tidak mungkin mereka kalahkan. Lalu si komandan segera berteriak, "Mundur, semuanya mundur, ke balik kendaraan berlapis baja." Kemudian 3-4 ribu tentara infanteri segera kabur dengan panik. Sekalinya kabur, para tentara infanteri yang berada di depan malah memberikan punggung mereka pada tentara Hamid. Jadi mereka lagi-lagi kehilangan ratusan orang ketika berusaha kabur. Komandan di garis depan mulai menghitung jumlah tentara yang selamat ketika mereka telah berhasil bersembunyi di balik mobil berlapis baja. Mereka menghitung pasukan yang berkurang. Tim masing-masing 5.000 orang yang menyerang dalam waktu singkat mati 1.300 orang. Sementara di antara itu ada 500 lebih tentara bayaran dari Wan Long Hol. Kali ini Wan Long Hol mengirimkan 10.000 tentara bayaran ke Suriah. Pada dasarnya mereka harus mendengar perintah dari tentara pemerintah Suriah lalu berkolaborasi untuk melawan tentara anti pemerintah dan menghancurkan markas musuh. Tentara pemerintah Suriah memecah 10.000 tentara bayaran Wan Long Hol menjadi 4 bagian dan bekerja sama dengan 4 penasehat perang yang berbeda untuk melakukan serangan dari berbagai arah. Sementara pada 2.500 tentara bayaran Wan Long Hol yang datang untuk menyerang tentara Hamid kali ini. Awalnya Wan Long Hol dan tentara dari pihak pemerintah agak meremehkan lawan mereka. Mereka pikir senjata milik Suriah sudah cukup hebat dan dapat dengan mudah mengalahkan musuh. Jadi mereka tidak melakukan persiapan yang cukup, hanya ingin segera membantu pemerintah untuk menghancurkan ancaman. Lalu mereka membangun markas di Suriah untuk memperkuat pengaruh mereka di Timur Tengah. Namun siapa sangka jika kali ini mereka telah meremehkan musuh dan mereka tidak pernah mengalami kekalahan seperti ini. 500 nyawa manusia terbuang begitu saja di positif slow dari pangkalan Hamid. Ketua tim dari tentara bayaran Wan Long Hol adalah seorang pria Asia Timur yang berusia 30-an. Namanya adalah Lu Zhangzun, seorang jenderal Wan Long Hol berbintang 5 dan juga salah satu perintis Wan Long Hol. Di Wan Long Hol selain seorang dewa perang dan 4 raja perang masih ada ratusan tentara hebat. Sementara kemampuan, pengalaman dan pencapaian saat perang pada tentara menjadi tolak ukur peringkat bintang mereka. Peringkat tentara dari bintang 1 hingga bintang 5. Peringkat bintang 5 pasti adalah tentara dengan posisi tertinggi. Seorang tentara yang bisa berada di posisi itu tidak lebih dari 30 orang. Peringkat Lu Zhanjun di Wan Long Hol jika dihitung dengan dewa perang dan 4 raja perang setidaknya berada di posisi 40 besar. Kali ini dia ikut perang di Suriah bersama dengan raja perang nomor 1 yang bernama Chen Zhonglei. Sebelumnya selalu meraih kemenangan besar tanpa hambatan meski terkadang ada juga prajurit yang terluka. Namun siapa sangka perang hari ini baru dimulai dan sudah ada begitu banyak orang yang meninggal. Lu Zhanjun segera mencari komandan tertinggi dari tentara pemerintah karena jatuh banyak korban dari timnya. Lalu dia langsung meneriaki orang itu dengan bahasa Mandarin. Cara kerja informan perang kalian seperti sampah. Kenapa kalian tidak menyampaikan informasi kalau Hamid telah membangun benteng pertahanan permanen? Komandan yang disalahkan juga sangat emosi lalu membalas dengan bahasa Mandarin yang kurang fasih. Bukankah pertanyaanmu itu sama saja dengan omong kosong? Jika aku tahu mereka membangun benteng pertahanan baru, aku pasti akan menyampaikan informasi itu padamu. Namun masalahnya aku juga tidak tahu. Wajah Lu Zhanjun tampak gelap karena mendengar jawaban tidak tahu malu seperti itu. Dia lalu berteriak murka. Mengumpulkan informasi sebelum perang adalah hal paling penting bagi setiap tentara. Kenapa kalian tidak melakukannya?
Kalian telah terlalu tidak profesional. Komandan dari tentara pemerintah malah balik bertanya, kami memang tidak profesional, tapi kalian Wang Longhol yang profesional. Kenapa tidak mengumpulkan informasi sebelum perang? Apa kemampuan perang Wan Longhol setelah datang ke Surya sudah sama seperti kami? Brengsek, teriak Lu Zanjun murka lalu berbicara dengan kesal. Apa kamu pikir berperang sama seperti ibu-ibu yang mengamuk di pinggir jalan? Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Aku sudah kehilangan 500 orang saudara. Jadi kamu harus bertanggung jawab. Si komandan menjawab dengan nada dingin. Jangan cari masalah. Wajar saja jika ada korban jatuh dalam perang. Kamu menyuruhku bertanggung jawab. Tetapi aku juga telah kehilangan hampir 1000 nyawa. Siapa yang akan bertanggung jawab atas kehilanganku? Kini hal yang terpenting adalah segera menghancurkan seluruh benteng pertahanan Hamid. Lalu tangkap Hamid dan pancung dia. Itu satu-satunya cara untuk memberi ketenangan pada nyawa tentara yang meninggal. Sambil berbicara si komandan menatap Lu Zanjun sambil mengingatkan, itu adalah satu-satunya cara yang dapat kita lakukan kini untuk menghindari hukuman dari masing-masing atasan. Atasanku pasti tidak akan melepaskanku karena telah kehilangan banyak nyawa lalu gagal mengalahkan Hamid, dan aku yakin atasanmu juga pasti tidak akan melepaskanmu. Lu Zanjun terdiam dan dalam seketika ucapan si komandan ada benarnya juga. Kehilangan banyak nyawa dalam perang tidak menakutkan, tetapi yang menakutkan adalah kehilangan banyak nyawa tetapi harus menghadapi kekalahan. Lalu Zhang Jun pasti akan menjadi bahan tertawaan di Wan Longhol jika tidak bisa mengalahkan Hamid. Bahkan masa depannya mungkin akan hancur berantakan. Kemudian Lu Zanjun menatap ke arah si komandan dan berbicara dengan nada dingin. Rudal, kalian sudah meledakkan begitu banyak tempat, tetapi pihak musuh masih bisa menyerang dengan kuat. Itu cukup untuk membuktikan jika benteng pertahanan mereka sangat kuat. Jika ingin memenangkan perang kali ini, apalagi dari dataran rendah menyerang mereka yang berada di dataran tinggi, takutnya akan jatuh jauh lebih sulit. Si komandan menjawab dengan kesal. Kalau begitu aku akan menembakkan lebih banyak rudal lagi. Tidak ada gunanya, jawab Lu Zanjun. Tadi sudah berkali-kali menyerang mereka dengan rudal, takutnya diserang lagi juga tidak berguna. Lu Zanjun terdiam dan merenungkan selama beberapa saat. Lalu dia berkata, begini saja, kamu kirimkan tentara infanteri yang membawa senjata berat untuk menyerang mereka secara langsung. Aku akan membawa saudara dari Wan Longhol untuk berputar ke bagian samping puncak gunung. Kami akan memanjat ke tempat tinggi secara diam-diam, lalu langsung mengepung mereka dari arah samping. Mata si komandan bersinar ketika mendengar ucapan Lu Zanjun. Pura-pura menyerang dari depan lalu mengepung dari samping. Ini adalah strategi menyerang yang terbaik. Lu Zanjun memang hebat. Lu Zanjun mana tahu kalau strategi serangannya yang sangat biasa di mata komandan itu bagai rencana dari orang jenius. Itu semua karena kemampuan perang terlalu rendah. Saking rendahnya sampai menyebabkan orang merinding. Wilayah Timur Tengah meski tak henti berperang, harus diakui orang Timur Tengah zaman sekarang tidak pandai berperang. Sejak perang dunia kedua, tentunya strategi dan teknik dalam berperang semakin lama semakin tinggi. Seluruh dunia telah menerima pelajaran besar dari perang pada masa itu. Bahkan negara lemah di area Asia Tenggara juga berubah lihai memanfaatkan berbagai strategi perang. Hanya wilayah Timur Tengah yang kemampuan perangnya tidak mengalami kemajuan, malah sebaliknya mereka tertinggal jauh dari negara lainnya. Suriah, Afghanistan, bahkan Irak telah berperang selama bertahun-tahun. Meski senjata perang mereka sangat hebat, ketika berperang mereka tetap saja menyerang tanpa strategi dan liar. Pendidikan tentara yang rendah adalah masalah utama wilayah Timur Tengah yang terbesar. Tentu saja selain Israel, pelatihan tentara infanteri dan pendidikan komandan tidak cukup. Hubungan tim tentara dari berbagai departemen dan kerjasama antara tentara sangat buruk. Bersamaan dengan itu, setiap tim kurang memiliki keyakinan dan semangat perang. Meski tim tentara mereka tampak besar dan banyak, tetapi sebenarnya sangat mudah dikalahkan. Jangankan negara yang setiap hari berperang seperti Suriah, meski negara
kaya hasil jualan minyak juga sama saja. Anggota tentara mereka hanya bisa menghabiskan uang untuk beli senjata mahal, tetapi sangat kacau dalam berbagai hal lain. Misalnya, Saudi yang memasok senjata dari Amerika ketika sedang berperang dengan Houthi. Bahkan M1A2 dan tank perang yang dijual Amerika pada Saudi bisa disita oleh pihak Houthi, dan itu yang membuat mereka menerima gelar anggota tentara yang mengirimkan kekalahannya sendiri. Bahkan kemampuan tentara dari negara minyak yang kaya saja seperti itu, apalagi Suriah. Lu Zanjun yang bekerja sama dengan si komandan pemerintah sebenarnya tidak pernah menerima pelatihan tentara profesional. Dia memulai karir dari anggota tentara ribuan orang. Dia tidak mengerti bagaimana cara mengatur posisi para tentara dan merumuskan strategi perang. Bahkan replay sinergi yang paling mudah juga dipersiapkan oleh Lu Zangjun. Sementara komandan dari tentara pemerintah tidak memikirkan ripple sinergi ini. Alasan utamanya karena pelatihan tentara infanteri mereka terlalu rendah. Biasanya pelatihan mereka hanya menembak dari jarak dekat saja sudah cukup bagus. Jika sekarang menyuruh mereka untuk meledakkan lokasi markas Hamid, takutnya mereka tidak bisa menghitung koordinat peledakan. Andai di bawah komando Lu Zanjun tidak ada ahli yang terbiasa menghitung titik koordinat, takutnya mereka kali ini tidak berniat untuk membawa artileri tarik. Karena tentara infanteri mereka selain menggunakan senjata hanya bisa menggunakan RPG, roket, misil. Benda itu terlalu mudah bagi mereka, tidak perlu penyelidikan dan tidak perlu menghitung titik koordinat. Yang terpenting tidak perlu kerjasama dengan berbagai departemen lain. Ingin meledakkan apa? Tinggal menetapkan target lalu menembakkan misil dan selesai. Meski orang buta huruf juga dapat menggunakannya, namun berbeda seperti artileri di belakangnya memiliki rangkaian rumit, mulai dari penyelidikan, perhitungan, pemilihan lokasi, kerjasama, penyerangan dan pertahanan. Semua langkahnya tidak boleh ada yang salah. Tembakan artileri sejauh 20-30 km. Jika menghitung koordinat saja tidak bisa, takutnya tidak dapat menembak tepat pada target musuh. Jadi si komandan idiot yang tidak paham strategi perang hanya bisa mendengar rencana Lu Zanjun dan langsung menjalankan rencana itu. Namun masih ada masalah lain. Kenapa Lu Zanjun harus menyuruh si komandan memimpin tentara infanteri untuk pura-pura menyerang? Meskipun hanya pura-pura menyerang, tetapi cukup menyerang seadanya saja kan? Apalagi kamu tidak boleh berpura-pura menyerang musuh dari jarak jauh. Kalau begitu, orang bodoh juga bisa melihat jika kamu hanya sedang berpura-pura. Namun serangan dari arah depan tanpa keunggulan apapun, meski hanya berpura-pura, akan menjatuhkan banyak tentara dari pihak mereka. Sementara itu, selain akan menjatuhkan korban, yang terpenting setelah Wan Long Hol mengepung dari arah samping lalu menyerang benteng pertahanan Hamid, tetapi keberhasilan akan penaklukan musuh akan menjadi milik mereka. Jual beli ini semakin dipikir semakin merugikan. Lalu si komandan berkata, cara ini bagus juga, tetapi anggota timku tidak seharusnya berpura-pura untuk menyerang. Bagaimana kalau bertukar posisi? Tim kalian berpura-pura menyerang, lalu aku yang akan mengepung dari samping. Lu Zangjun berteriak murka. Jangan mimpi, bisa-bisanya kamu menyuruh tentaraku berpura-pura menyerang. Kalian tentara yang kurang pelatihan mana mungkin dapat menerima beban penyerangan seberat itu. Sampai akhirnya kalian hanya bisa sampai di sana, tetapi tidak bisa mengalahkan tentara Hamid. Apa gunanya? Si komandan bicara dalam hati ketika mendengar ucapan itu. Sepertinya masuk akal juga. Seluruh tentaraku memiliki kemampuan yang buruk. Jika benar-benar menyerang mereka, takutnya akan kalah dari mereka. Apalagi pihak lawan memiliki benteng permanen sebagai tempat pelindung. Entah berapa orang yang akan mati jika sampai gagal mengalahkan mereka. Setelah mengerti tentang hal itu, si komandan segera menjawab, baik, kalau begitu kalian yang akan mengepung sementara kami akan berpura-pura menyerang. Lu Zanjun memandang remeh ke arah si komandan lalu berdehem dingin sambil berkata, sekarang seluruh anggota telah mundur, tetapi tidak boleh membiarkan pihak lawan lega.
suruh penembak rudal di belakang tetap menyerang mereka. Aku akan mempersiapkan strategi perang untuk timku. 10 menit lagi kita akan mengepung mereka dari samping. Sampai saatnya kalian bisa mulai berpura-pura menyerang. Pihak komandan juga merasa kalau Lu Janjun lebih mengerti strategi perang pada dirinya. Lalu dia segera setuju dan bicara sambil tersenyum. Baiklah, aku akan segera menghubungi mereka lalu menyuruh mereka meledakkan tentara Hamid 5 kali berturut-turut. Saat ini Hamid merasa sangat gembira karena melihat pihak lawan telah kehilangan 1.000 orang dan dipukul mundur. Selanjutnya, Wakil Jenderal maju untuk melaporkan, lalu berbicara dengan gembira. Komandan, setiap anggota tim baru melakukan perhitungan. Di perperangan barusan, tidak ada korban dari pihak kita. Sialan, Hamid menepuk kakinya lalu berbicara dengan bersemangat. Orang Tiongkok memang memiliki strategi luar biasa. Aku harus menelepon saudara Yi untuk melaporkan keadaan di sini. Selanjutnya Hamid segera mengeluarkan telepon satelit untuk menghubungi Yi Chen. Yi Chen saat ini sudah pulang ke rumahnya di Thomson Place atas. Lalu dia menutup diri di dalam kamar untuk menunggu laporan balik dari Hamid. Yi Chen tahu betul kalau kini dia berada di Jinling dan dia tidak berdaya untuk membantu Hamid dari jarak sejauh ini. Sementara masalah kali ini tidak semudah menolong seseorang melainkan perang. Jika kedua pihak di jumlah maka bisa mencapai puluhan ribu orang. Di perang seperti ini sama sekali tidak terletak pada pihak mana yang lebih kuat untuk memenangkan peperangan. Meski Yi Chen datang sendiri ke sana, belum tentu bisa membantu Hamid. Apalagi dengan jarak sejauh ini. Ditambah lagi harus transit di Lebanon. Meski sekarang dia naik ke pesawat tetapi tetap saja butuh beberapa jam kemudian baru dapat tiba di Suriah. Takutnya perang sudah selesai ketika Yi Chen tiba di sana. Kini satu-satunya hal yang dapat dilakukan Yi Chen hanya menunggu di samping telepon, menanti laporan dari Hamid. Jika dia berada dalam masalah maka Yi Chen dapat segera memberi saran untuk membantu. Yi Chen langsung mengangkat telepon dari Hamid dan segera bertanya, "Kak, bagaimana keadaan di sana?" Hamid berbicara dengan bersemangat, "Saudara Yi, kamu benar-benar hebat. Semua gerakan lawan berada dalam prediksimu." Napas Hamid memburu karena bersemangat. Lalu dia berkata, "Mereka menang menggunakan taktik replay sinergi. Awalnya mereka menyerang lokasi dan markas kami dengan rudal secara beruntun. Kemudian mereka mulai memerintahkan ribuan tentara infanteri untuk menerjang. Tetapi mereka telah meremehkan lawan. Tadi tentaraku tiba-tiba menyerang dan menyebabkan mereka tidak sempat merespon serangan balik kami. Kini mereka telah berhasil kami pukul mundur. Mungkin ada ribuan korban jatuh di pihak lawan." Yi Chen bertanya, "Lalu bagaimana sikap mereka sekarang? Apa mereka sudah mulai menyerang dengan rudal lagi?" "Tidak jelas," ucap Hamid. "Mereka baru saja mundur dan hingga saat ini belum ada tindakan apapun." Yi Chen mempertimbangkan sejenak lalu berkata, "Aku rasa mereka akan segera melanjutkan serangan rudalnya. Namun kamu harus waspada. Pihak lawan mungkin akan menyerangmu dari arah samping lalu secara diam-diam menyerang benteng pertahananmu." Mengepung dari arah samping. Hamid pernah mengemban pendidikan di Tiongkok. Meski yang dipelajari bukan mengenai komando militer, setidaknya dia memiliki pandangan yang luas. Lalu dia segera berkata, "Kalau begitu aku akan menyuruh orang untuk mengirim drone untuk memeriksa keadaan di sekitar. Drone pasti dapat segera mengetahui jika mereka mengirim tentara secara diam-diam." Yi Chen segera menjawab, "Baik, kamu pakai drone, tetapi harus tetap berhati-hati. Jangan sampai diketahui oleh pihak lawan. Dengan begitu kamu dapat menjebak tentara lawan untuk masuk dalam perangkap. Sampai saatnya tiba, kamu dapat menyerang mereka tanpa sempat melawan balik." "Baik," ucap Hamid. Sejak saat ini
Aku akan fokus sepenuhnya dan tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menyerang kami secara diam-diam. Jichen melihat waktu lalu berkata, bukankah di tempatmu masih sore? Saat masih pagi jauh lebih baik. Tetapi kamu harus meningkatkan pertahanan saat malam hari. Mereka pasti akan menyerang saat malam hari. Jika saat ini mereka belum memulai penyerangan. Hamid tertawa riang lalu berkata, adik, kamu menyuruhku memperkuat timbunan materi untuk pertahanan, tetapi aku tidak hanya menimbun banyak senjata, aku juga membeli peralatan kelas atas. Di antaranya ada pencitra termal. Jika mereka berniat malam hari datang menyerang, maka akan percuma saja karena mereka tidak dapat menyembunyikan diri dari pencitra termal. Jichen tidak tahan untuk memujinya. Bagus sekali, kamu bahkan menyiapkan pencitra termal. Bagaimana dengan cadangan amunisimu? Hamid tertawa lalu menjawab, tenang saja, aku telah membeli amunisi dari uang yang kamu berikan sebelumnya. Peluru saja ada ratusan ribu butir untuk digunakan. Meski tidak ada barang yang bisa dipasok ke dalam markas, tetapi aku masih bisa berjaga-jaga hingga tahun depan. Baguslah, ujar Jichen. Aku tebak mereka juga tidak membawa cukup persediaan untuk perang jangka panjang. Aku yakin mereka akan mundur untuk beristirahat jika dalam 3-4 hari belum dapat menjatuhkanmu. Jika tidak, mereka juga tidak memiliki cukup materi untuk tetap bertahan di sana. Jadi kamu harus fokus dan tetap waspada selama beberapa hari ini. Baik, Jichen lanjut berpesan. Selain itu ada masalah yang lebih penting. Setelah beberapa hari lagi, kamu harus memastikan kondisi tentara lainnya. Kamu dapat menahan kepungan dari 8.000 orang, namun pasti akan terkenal di antara tentara pemberontak lainnya. Para tentara yang telah dipukul dan tidak punya tujuan juga bisa kamu ajak untuk bergabung. Masih ada lagi para tentara yang punya nama dan berbahaya. Kamu juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajak mereka bekerjasama untuk menambah kemampuanmu. Apalagi kamu memiliki cukup materi dan pertahanan yang sangat kuat. Mereka pasti bersedia mendengar perintahmu. Benar, Hamid berbicara dengan bersemangat. Aku akan mengambil kesempatan ini untuk memperbesar skala anggota tentaraku. Bagus, Jichen melanjutkan pesannya. Kamu harus ingat, harus memeriksa latar belakang mereka dengan baik ketika ingin bekerja sama. Jangan sampai ada mata-mata yang masuk dalam anggotamu. Selain itu, ketika tentara baru sudah masuk, kamu harus memisahkan mereka semua dan mereka harus berada di bawah kendali tentaramu sendiri. Semua untuk menghindari niat memberontak mereka. Hamid sangat bersemangat setelah mendengar saran Jichen. Tepat ketika dia ingin mengungkapkan cita-cita terbesarnya pada Jichen, tiba-tiba terdengar lagi suara ledakan dari luar. Dia takut kalau perang ronde baru akan segera dimulai ketika pihak musuh menarik mundur pasukannya. Kemudian Hamid segera berteriak, saudara Ji, musuh kembali menembakkan rudalnya. Aku tutup teleponnya dulu, aku akan menghubungimu lagi. Baik, jawab Jichen. Ingat, jangan fokus sampai detil terkecil. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Kamu harus tetap waspada. Jangan meremehkan musuh dan tidak boleh lengah. Aku sudah ingat, jawab Hamid dengan suara keras. Saudara Ji, tunggu kabar baikku. Setelah selesai menelepon, Hamid selalu merasa mendapat inspirasi baru setiap kali selesai berbincang dengan Jichen. Hal itu menyadarkannya kalau pihak pemerintah kali ini secara besar-besaran menyerangnya, mungkin untuk memberi Hamid kesempatan untuk melebarkan sayap. Jika Hamid dengan tentara yang lebih sedikit berhasil memenangkan perang melawan tentara yang lebih banyak, maka nama Hamid akan semakin besar di kalangan tentara pemberontak. Hal ini juga membuat Hamid mengerti dengan jelas, merubah kesialan menjadi keberuntungan hanya dengan cara mengalahkan serangan 8.000 tentara ini. Hamid bergumam ketika memikirkan hal itu. Tidak benar, kini di tentara mereka hanya tersisa 6-7 ribu orang saja. Demi menjaga pertahanan dari serangan lawan, Hamid segera memanggil wakil jenderalnya untuk bertanya, ada berapa banyak drone di markas kita? Wakil jenderal segera menjawab, masih ada 20 jenis drone dalam berbagai jenis yang kita
beli dari Tiongkok karena harganya murah, jadi kita membeli lebih banyak. Berapa lama waktu terbang drone? Tanya Hamid lagi. Wakil Jenderal berpikir sejenak lalu berkata, seharusnya sekitar 25 menit, paling lama setengah jam. Hamid mengangguk lalu berbicara dengan tenang. Meski waktunya sangat singkat tetapi sudah cukup untuk dipakai. Cepat perintahkan agar semua drone dalam keadaan siaga. Aku ingin setiap saat minimal ada 5 drone yang menjaga di lokasi sekitar markas. Harus mewaspadai gerakan lawan yang menyelinap masuk. Segera laporkan padaku jika ada kejadian yang tidak beres. Baik, Komandan. Lalu Hamid melanjutkan ucapannya. Benar juga. Perintahkan drone agar terbang lebih tinggi dan jangan sampai diketahui oleh pihak lawan. Wakil Jenderal segera menerima perintah lalu melaksanakannya. Segera 5 buah drone terbang keluar dari lubang terowongan di cerun terbalik. Ukuran semua drone itu sangat kecil, bahkan badannya hanya sebesar telapak tangan. Drone segera terbang tinggi begitu keluar dari lubang. Mata telanjang sudah tidak bisa melihatnya meski drone baru terbang di ketinggian 100-200 meter. Sementara suara mesin drone begitu mencapai ketinggian 300 meter sudah tidak terdengar. Apalagi suara ledakan yang tidak ada hentinya. Musuh mereka juga tidak punya peralatan radar yang profesional. Mereka pasti tidak akan menyadari drone yang begitu kecil. Setelah drone terbang tinggi, meski target semakin kecil tetapi ada banyak orang di pihak lawan, jadi masih mudah terlihat di gambar dalam rekaman drone. Dalam resolusi ini, selama mereka bergerang 10 orang bersamaan, maka mereka pasti akan tertangkap kamera drone kecuali pihak lawan bergerak terpisah sendiri-sendiri. Sementara saat ini Lu Janjun yang kini sedang maju bersama dengan tentaranya dari pihak lawan sama sekali tidak tahu jika seluruh gerak-gerik mereka berada di bawah pengawasan Hamid. Sementara yang Lu Janjun semakin tidak sangka adalah drone yang dibeli Hamid untuk mengawasi mereka sebenarnya berasal dari Tiongkok dengan harga satu buahnya tidak lebih dari 10.000 yuan. Kali ini Wan Long Hol telah kehilangan ratusan orang ketika baru mulai berperang. Dalam sejarah, Wan Long Hol sama sekali tidak pernah mengalami kekalahan separah ini. Lu Zanjun tidak berani melapor pada Chen Zhonglai. Kini dia hanya ingin menjatuhkan Hamid untuk menghapus rasa malu akibat kekalahan sebelumnya. Apalagi Hamid hanya warga lokal yang bodoh. Senjata dan kemampuan militer mereka pasti lebih rendah dibandingkan dengan tentara biasa. Lu Janjun telah membawa banyak tentara berpengalaman tetapi ratusan korban langsung jatuh akibat serangan lawan. Dia tidak dapat menerima penghinaan sebesar itu. Kini Lu Janjun hanya ingin segera menghancurkan Hamid agar dapat mengembalikan harga dirinya di depan Chen Zhonglai ketika melaporkan jumlah korban jatuh. Maka dari itu, kini Lu Janjun menganggap strategi penyerangan dari samping sangat penting. Bahkan dia akan mengepalai penyergapan kali ini dan harus menyerang Hamid hingga dia tidak dapat membalas. Wow, luar biasa sekali guys. Ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.